Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam YouTube Linda. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah Sejarah Sosial Pendidikan di Dunia Islam semester 1 Pasca Sarjana UIN Fatmawati Bengkulu. Sebelum saya menjelaskan materi ini, jangan lupa like and comment and share, subscribe ke YouTube Linda sebanyak-banyaknya ya, mohon kerjasamanya ya. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali ya, dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua yang menonton YouTube saya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Dalam materi keempat ini saya akan menjelaskan dampak perubahan sosial terhadap pendidikan Islam. Dampak perubahan sosial terhadap pendidikan Islam. Surjono Sukamto dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar mengutip pendapat Gilin dan Gilin tentang perubahan sosial sebagai suatu variasi dari suatu cara hidup yang telah ada diterima dalam suatu masyarakat, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan, material, komposisi susunan penduduk, ideologi, ataupun juga karena adanya difusi maupun penemuan teknologi terbaru dalam suatu masyarakat. Jadi, jika suatu masyarakat melakukan suatu variasi atau cara lain dari kebiasaan yang sudah ada, maka hal inilah dinamakan perubahan. Ya, masyarakat yang mengadakan atau melakukan suatu variasi atau cara lain dari kebiasaan yang sudah ada, maka itulah dinamakan dengan perubahan. Ya, konsep perubahan sosial adalah fonema yang rumit dalam arti menembus ke berbagai tingkat kehidupan sosial. Jika ada suatu definisi tentang perubahan sosial yang mencakup seluruh aspek kehidupan sosial, maka hal itu benar saja karena pada keseluruhan aspek kehidupan yang terjadi dalam susunan sosial, sistem sosial, dan organisasi sosial masyarakat. Dari beberapa pendapat, dapat dikatakan bahwa perubahan sosial yaitu perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi sistem sosial yang mana termasuk dalam aspek kebudayaan juga nilai-nilai norma agama. Ya, nilai-nilai norma agama. Kebiasaan, kepercayaan, tradisi, sikap maupun pola tingkah laku dalam masyarakat, atau jika kita melihat adanya perbedaan keadaan terjadi sekarang dalam suatu masyarakat jika dibandingkan dengan keadaan dahulu, maka hal itulah dapat dikatakan bahwa dalam struktur sosial masyarakat tersebut telah berubah. Ya, telah berubah. Pengertian pendidikan Islam. Sebelum membahas pengertian pendidikan Islam, perlu kita mengetahui dahulu tentang arti pendidikan. Menurut Badan PBB bernama UNESCO, bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan manusia dewasa untuk mengembangkan kemampuan anak melalui bimbingan, ya, mendidik dan latihan untuk peranannya di masa depan. Pendidikan merupakan proses pemberdayaan atau juga mengembangkan potensi setiap manusia, usaha mewujudkan potensi kreatif dan tanggung jawab kehidupan termasuk tujuan pribadinya. Adapun pendidikan Islam yaitu sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan kepada seseorang untuk memimpin kehidupan sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai kepribadiannya. Pengertian lain mengatakan bahwa pendidikan Islam merupakan pewarisan dan perkembangan budaya manusia yang bersumber dari pedoman pada ajaran Islam, sebagai yang termasuk dalam Al-Quran dan terjabar dalam Sunnah Rasul. Jadi yang dimaksud dengan pendidikan Islam adalah rangka
terbentuknya kepribadian untuk menurut ukuran-ukuran Islam. Dengan demikian ciri yang membedakan antara pendidikan Islam dengan pendidikan lain yaitu adanya penggunaan ajaran Islam sebagai pedoman dalam proses pewarisan dan pengembangan budaya umat manusia atau masyarakat tersebut. Pengaruh perubahan sosial terhadap pendidikan Islam. Jadi kita mempunyai pengaruh perubahan sosial pendidikan Islam. Pendidikan adalah suatu bentuk dari perwujudan seni dan budaya manusia yang terus berubah, berkembang dan suatu alternatif ya yang paling rasional dan memungkinkan untuk melakukan suatu perubahan atau perkembangan. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi dan sistem sosial yang termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Karena pendidikan adalah dalam masyarakat baik pendidikan formal, non formal, informal ya. Ada istilah lain menyebutkan 3 istilah disebut yaitu pendidikan sekolah, pendidikan luar sekolah, dan perubahan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat sangat berpengaruh terhadap pendidikan dan tidak kecuali pendidikan Islam. Ya, kita makhluk pada zaman sekarang ini bahwa ada perubahan sosial yang berjalan begitu cepat, namun ada juga berjalan dengan lamban. Juga sangat berdampak pada pendidikan, misalnya dengan berjalannya misalkan bertambah penduduk, maka perlu disediakan sekolah untuk menampung siswa tersebut, ya, untuk menampung siswa tersebut, sehingga sarana pendidikan juga harus dibangun lebih banyak. Lalu dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial, pula kehidupan masyarakat terhadap pendidikan guna menghadapi kehidupan yang semakin kompleks, sangat memerlukan pendidikan guna mempersiapkan masyarakat itu sendiri menghadapi perkembangan zaman, ya, menghadapi perkembangan zaman, ya. Misalnya pada bangsa Indonesia pada tahun 1800 yang banyak tidak bisa baca tulis dibandingkan dengan keadaan sekarang yang sudah begitu maju. Upaya bangsa Indonesia memberantas kebodohan dengan mewajibkan pendidikan dasar 9 tahun. Ya, adalah suatu upaya untuk mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Seiring dengan berubahnya kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang mampu membekali diri mereka dengan pengetahuan, keterampilan yang nantinya dapat digunakan dan dipraktikkan dalam kehidupan nyata, maka perubahan sosial sebagai akibat dari perubahan orientasi pendidikan juga terjadi. Jika kita melihat perubahan sosial dalam sebagai dampak dari perkembangan teknologi adalah dengan sangat mudahnya mengakses internet, yang berbagai masyarakat yang tidak agamis dapat digunakan untuk hal-hal negatif. Kita juga bisa menyaksikan banyaknya kecurangan, ketidakjujuran, banyak perbuatan negatif yang bertentangan dengan norma agama Islam sebagai dampak dari perubahan sosial. Karena saat diperlukan sistem pendidikan Islam yang dapat mempersiapkan manusia masyarakat untuk melakukan perubahan tersebut, ya, perubahan tersebut. Dampak lain yang terjadi perubahan sosial terhadap pendidikan Islam adalah dengan terus berkembangnya kurikulum yang mampu menjawab pendidikan yang berorientasi pada mutu, quality oriented, yaitu tuntutan akan pendidikan kualitas pembelajaran yang melanjutkan menuju kepada pembelajaran unggul sehingga menghasilkan output yang berkualitas, Perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat sangat berpengaruh pada pendidikan dan pendidikan Islam.
pada khususnya. Namun tidak semua perubahan sosial terjadi berdampak negatif, tetapi ada juga perubahan sosial yang menghasilkan akibat buruk bagi dunia pendidikan Islam. Ya, berikut sisi positif dan negatif suatu perubahan sosial terhadap pendidikan Islam. Ya, ada sisi positif dan sisi negatif dalam perubahan pendidikan Islam. Ya, dalam pendidikan Islam. Dampak positif, sisi positifnya dari sebuah perubahan sosial bagi pendidikan Islam adalah dapat meningkatkan taraf pendidikan Islam dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat menghasilkan manusia yang siap menghadapi perubahan sosial tersebut dengan mengacu pada ajaran-ajaran Islam. Ya, itu dampak positif. Ya, dampak positifnya yaitu dapat meningkatkan taraf pendidikan Islam dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat menghasilkan manusia yang siap menghadapi perubahan sosial tersebut dengan mengacu pada ajaran-ajaran Islam. Dampak negatif. Sedangkan dari sisi negatif dan suatu perubahan sosial terhadap pendidikan Islam, ketidaksiapan pendidikan Islam menerima perubahan yang begitu cepat dan drastis. Artinya, lembaga pendidikan Islam harus lebih siap dalam menghadapi perubahan sosial yang berkembang dan terus-menerus berubah. Apalagi dengan berkembangnya teknologi yang begitu pesat, membuat banyaknya pengaruh budaya luar yang masuk ke dalam kehidupan anak-anak muslim. Ya, anak-anak muslim. Siaran televisi dan akses internet yang sudah bisa dilakukan di mana saja. Ya, di mana saja, ya, menjadi tantangan tersendiri bagi pendidikan Islam untuk mengantisipasinya. Jika pendidikan Islam tidak siap terhadap perubahan tersebut, maka pendidikan Islam akan tergusur. Tetapi tidak jika para penggiat pendidikan Islam. Pendidikan Islam senantiasa berinovasi dan berkreasi dalam mengantisipasi perubahan tersebut, dengan tentunya tidak terlepas dari tuntutan ajaran Islam. Ya, pengaruh perubahan pengaruh perubahan sosial yang lain terhadap pendidikan Islam adalah terjadinya transformasi pemikiran dalam pendidikan Islam. Seiring dengan perubahan sosial terjadi dalam masyarakat, sehingga pendidikan juga mengalami perubahan ini karena adanya persepsi bahwa Islam sebagai hambatan perubahan. Islam dituduh sebagai tantangan nilai yang tidak bisa berdampingan dengan kemajuan dan sains modern. Jelas, semua anggapan tersebut salah karena ajaran Islam sangat sesuai dengan perkembangan zaman dan mendukung perkembangan sains. Ya, bukan yang free of values. Karena pada hakikatnya perkembangan dan kemajuan sains harus sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Ya, dalam hal ini lebih konkret, pengaruh perubahan sosial terhadap pendidikan Islam adalah ketika perubahan sosial membawa kepada perbaikan ekonomi masyarakat, menuntut mereka untuk memenuhi kebutuhan akan berhasil teknologi seperti komputer, laptop. Maka ketika seorang anak yang mendapat tugas dari gurunya untuk membuat karya tulis sederhana bahwa tersedia lewat internet, maka secara langsung dan jelas perubahan sosial. Kita juga melihat perkembangan lembaga pendidikan Islam yang berorientasi pada iptek, ya, sebagai hasil dari berubahnya masyarakat. Sehingga banyak visi sekolah madrasah yang mendapatkan orientasi iptek, ya. Karena di sisi lain masyarakat juga menuntut
lembaga pendidikan mengikuti perkembangan dan mampu mempersiapkan anak mereka untuk menghadapi masa depan. Jelas bahwa perubahan sosial yang terjadi sangat berdampak pada pendidikan Islam. Pesantren modern adalah salah satu bentuk lembaga pendidikan Islam yang mencoba mengakomodasi keinginan masyarakat akan mutu manusia yang beriman sekaligus juga berwawasan keilmuan. Sehingga selain belajar di bahasa Arab sebagai modul utama dalam mengaji ilmu keislaman dan sumber yang menggunakan bahasa Arab, juga bahasa asing, ya, juga bahasa asing. Bahasa asing yaitu sebagai bahasa Inggris sebagai antisipasi terhadap perubahan sosial yang mengedepankan kemampuan individu yang komprehensif. Dalam sejarah lembaga pendidikan Islam, juga berubah atau berkembang menurut keadaan masyarakat. Kalau pada sistem pendidikan Islam, ya, dalam sejarah lembaga pendidikan itu juga berubah atau berkembang menurut keadaan masyarakat. Kalau pada saat Islam masuk berkembang di Nusantara, Islam diajarkan melalui lembaga surau. Namun ketika masyarakat berubah, maka Islam sekarang juga diajarkan melalui pendidikan formal, yaitu melalui pendidikan formal dengan pendidikan formal di sekolah. Dalam kerangka merealisasikan tugas lembaga pendidikan Islam sebagai institut yang mempersiapkan generasi bangsa, maka ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi, yaitu 1. Prinsip pembebasan manusia dari ancaman kesesatan membawa manusia kepada siksa, ya. Kedua, prinsip pembinaan umat manusia menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki keselarasan dan keseimbangan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Ketiga, prinsip amar ma'ruf nahi munkar serta membebaskan manusia dari berlenggu ke kenistaan. Keempat, prinsip pengembangan daya pikir, daya nalar, daya rasa hingga dapat menciptakan anak didik yang kreatif yang dapat memfungsikan daya kreasi rasa dan rakarsanya. Ya. Kelima, prinsip pembentukan pribadi manusia yang memancarkan sinar keimanan yang kaya dengan ilmu pengetahuan yang satu sama lain saling mengembangkan hidupnya untuk menghambalkan dirinya kepada Sang Pencipta. Perubahan sosial yang terjadi dapat saja mempengaruhi pelaksanaan prinsip-prinsip pendidikan Islam tersebut, ya. Prinsip-prinsip Islam tersebut, karena prinsip-prinsip tersebut bisa saja tidak berjalan dengan baik karena perubahan sosial yang terjadi, misalnya perubahan pola pikir masyarakat dari orientasi agama kepada orientasi dunia kerja, sehingga pendidikan Islam kali terpinggirkan menjadi marginal dan tidak menjadi pilihan pertama. Hal tersebut juga mungkin saja dikarenakan bahwa lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan Islam tidak mengantisipasi perubahan sosial tersebut, karena bisa pendidikan Islam mempersiapkan SD lulusan yang siap kerja dan siap membuka lapangan pekerjaan, ya. Dari materi tersebut dapat saya simpulkan bahwa terlalu banyak faktor-faktor perubahan dalam perubahan sosial yang terjadi pada dapat mempengaruhi pelaksanaan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila penyampaian saya yang belum jelas, ya, saya mohon maaf, ya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.